Pagi Bapak Ibu, sehat semuanya? Ada sukacita? Kalau saya melihat wajah Bapak Ibu saat ini, rupa-rupanya tidak ada kekurangan. Ada senyuman, ada sukacita. Haleluya. Dan Tuhan menghendaki setiap kita bersukacita senantiasa di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita sering kasih. Tuhan bangga melihat anaknya yang bisa senyum. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tersenyum, perlu kontrol ke dokter sering kasih. Tuhan menghendaki saudara setiap hari menjadi saksi melalui senyuman saudara kepada orang lain. Kalau saudara bisa memberikan senyuman kepada orang lain, itu berarti saudara memberkati kepada mereka. Mungkin tetangga saudara hari-hari ini menghadapi kesulitan hidup. Bapak Ibu datang kepada mereka, menyambut mereka dengan senyuman. Pasti orang akan berkata, Pak, Ibu, kalau saya perhatikan hidupnya Bapak Ibu kok penuh dengan senyuman. Seakan-akan tidak pernah kekurangan hidupnya. Seakan-akan semua tercukupi dan terpenuhi kebutuhannya. Apa Pak, Ibu rahasianya? Sering kasih suatu jalan yang Tuhan sudah bukakan buat kita. Dan selanjutnya kita tinggal masuk dengan firman Tuhan yang kita sampaikan. Sering kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 10 dalam ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau hari-hari kita penuh dengan kebimbangan dalam hidup ini, penuh dengan keraguan, karena menghadapi situasi yang tidak mengenakan saat-saat ini. Dan orang di sana melihat kita itu penuh dengan senyuman dan sukacita. Saya percaya ada iri hati dari hati mereka. Enak ya, jadi orang Kristen itu ada celah kita untuk berbicara. Apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi, kita bagikan kepada mereka. Supaya mereka memiliki iman kepada Kristus. Terima kasih. Bagaimana mungkin tetangga kita punya iman kepada Kristus apabila tidak ada yang menyampaikan kepada mereka, tidak ada yang memberitakan kabar baik kepada mereka, tidak ada yang menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka. Tidak mungkin orang di sekitar kita itu percaya dengan Tuhan kalau tidak ada yang menyampaikan. Terima kasih. Dan pertanyaan, siapa yang harus menyampaikan kabar baik kepada mereka? Menurut saya dan saudara, setiap pribadi lepas pribadi siap diutus oleh Tuhan menyampaikan kabar baik ini. Terima kasih. Berarti kita hidup ini harus dengar-dengaran suara Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran. Kalau kita sudah mendengar akan firman, maka muncullah iman di dalam hati siapapun itu. Termasuk kita dan saya dan orang lain. Terima kasih. Kalau dia sudah mendengarkan firman, karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hari ini dia sudah mendengar mungkin sepotong dua kata-kata tentang firman. Mungkin tidak menjadi berkat bagi mereka. Hanya lalu begitu saja. Tetapi hari-hari tertentu sesuai kehendak dan rencana Tuhan, dia ingat akan firman yang sudah diberitakan. Dan akhirnya ya Tuhan bicara dalam hidup mereka yang pada akhirnya dia percaya dengan Tuhan. Salah satu kesaksian saya pernah ada orang di luar sana ngomong kepada saya dan ada istri saya. Ya dulu kan Pak Petrus pernah ngomong begini, gini, bla bla bla. Dalam batin saya, kapan rasanya saya ngomong begitu? Terima kasih. Saya udah lupa. Tapi ternyata orang itu ingat pada saat tertentu dia ingat apa yang saya sampaikan dan dia datang ke rumah. Kemarin siang, terima kasih. Ibu itu salah satu ibu tetangga. Dia datang ke saya. Tapi terus saya senang hari ini anak saya sudah akan pulang. Jangan-jangan besok lusa dia akan datang. Dia kerja di kapal di Amerika. Saya katakan puji Tuhan. Ya puji Tuhan, anak saya baik-baik saja. Di luar kita orang pun mengatakan puji Tuhan. Saya tanya, ibu kok tahu ngomong puji Tuhan? Kan Pak Petrus yang ngajarin. Saya jadi bingung juga sering kasih.
Saya udah lupa. Tetapi saat yang tepat, Tuhan berbicara kepada mereka. Dan dia ingat, puji Tuhan. Tuhan itu baik, Pak Petrus. Anak saya sudah 8 bulan berangkat ke Amerika dan sekarang masa cutinya dia pulang ke sini. Saya sudah 8 bulan ditinggalkan oleh anak. Saya senang banget. Nanti saya kalau sudah datang saya ke rumah Pak Petrus ya. Boleh. Ngapain? Saya bilang begitu. Tolong doakan anak saya supaya mantu saya punya momongan. Karena sampai hari ini belum ada tanda-tanda istrinya ada kandungan atau mengandung seringkali. Dan akhirnya datang. Benar dia datang. Dengan menantunya, dengan anaknya. Saya ngomong sepatah dua kata-kata. Dan akhirnya saya berdoa buat mereka. Paling tidak 2-3 bulan akan datang saya rindu. Ada jawaban. Tuhan memberi berkat kepada mereka. Si kecil sebagai momongan. Saya percaya itu. Siapapun orangnya yang mendengar firman Tuhan dan memperhatikan dengan baik dan seksama, firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman yang kita dengar dengan iman itu akan bergerak, akan bekerja dalam kehidupan siapapun. Banyak orang ngomong percaya dengan Tuhan, tetapi dia tidak memiliki iman. Seringkali. Memang iman artinya itu percaya. Tetapi percaya yang mana seringkali? Mari kita belajar percaya akan firman. Percaya akan firman akan berdampak dengan iman kita. Karena firman yang kita dengar itu akan bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya kepada dia dan menjadikan satu iman. Mengimani apa kata Tuhan. Hari-hari ini kita rindu hidup kita berdampak. Hidup kita berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik hari-hari ini. Jangan sampai kita jatuh. Mari kita hadirkan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita hadirkan Kristus Tuhan itu di dalam hidup setiap kita. Banyak orang percaya hari Minggu datang ke rumah Tuhan. Artinya ke gereja. Kalau ditanya kenapa ke gereja? Saya mau bertemu dengan Tuhan. Tidak ada salahnya. Dia mempercayai di gereja ada rumah Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Selalu katakan amin, puji Tuhan, Tuhan hadir. Sebelum saya hadir pun Tuhan sudah ada di gereja. Dan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Tetapi kadangkala sering kasih. Yesus hanya ada di gereja. Yesus tidak ada dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang menjadi PR setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Dan kita katakan, Tuhan, saya percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah Tuhan yang hidup dan bijaksana. Dan Engkau adalah Allah yang benar bagi saya dan seluruh dunia ini mengakuinya. Masuklah Engkau dalam hati saya. Tuhan, inilah rumah-Mu Tuhan. Inilah rumah-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Maka kami harus menjaga hati ini. Kami menjaga hidup saya ini menjadi bersih dan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti ada di dalam hati saya. Sehingga hidup saya berkenan di hadapan Allah. Dan menjadi berkat kepada setiap kita tanpa kecuali. Tuhan memberkati. Life doesn't go always to plan, but I keep trusting you. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Apapun keadaan kamu, apapun pergumulan kamu, apapun kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan, itu bukan menjadi alasan untuk engkau tidak bersyukur kepada Dia. Sebab kalau engkau melihat seluruh karya-karya Tuhan, seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu, betapa ajaib dan luar biasanya
Dan engkau tidak lagi punya alasan untuk berkata, Tuhan saya tidak bisa bersyukur. Tapi engkau akan berkata, Tuhan saya bersyukur karena saya dijadikan luar biasa. Worship Night pada hari Rabu tanggal 20 Agustus jam 7 malam di lantai 3 Abalok Bali. Pastikan saudara untuk terlibat, kita akan memuji dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Doa komsel akan dimulai pada hari Jumat tanggal 22 Agustus. Pastikan setiap komsel untuk berdoa bersama-sama di hari dan waktu yang telah disepakati. Kelas SPK akan segera dimulai pada hari Minggu tanggal 24 Agustus jam 10 pagi di lantai 2 Abalok Bali. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi PKS masing-masing. Tema kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yaitu bergerak dan berdampak. Untuk menjadi dampak, kita perlu berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.